Episode kali ini dimulai dengan kisah Morgan. Morgan berhalusinasi didatangi oleh Kevin. Kevin menyalahkan Morgan tentang kematiannya. Tiba-tiba Morgan mendengar suara klakson mobil sebagai tanda peringatan adanya bahaya. Ia lalu menyalakan klakson mobilnya, disambung oleh Daryl. Di gerbang Hilltop, Gary dan yang lain sedang berjaga. Mendengar suara itu, ia lalu berkata sudah dimulai. Mereka pun segera bersiap. Kesibukan tidak hanya terjadi di gerbang, di rumah Barrington pun demikian. Henry ingin ikut serta berperang, namun Raja dan Carol melarangnya. Sedangkan di tempat pengobatan, Siddiq kesal karena kemampuannya diragukan. Dia ingin berkontribusi di sana. Ternyata orang itu hanya ingin mengetesnya saja. Ia lalu diberi rompi anti peluru. Saat malam menjelang, Gary melihat iring-iringan mobil. Sepertinya itu adalah orang-orang di Xavier. Ia lalu memberi isyarat kepada Maggie dan film pun baru dimulai. Iring-iringan mobil itu melewati jebakan paku yang sudah dipasang oleh orang-orang Hilltop. Mereka berhenti. Simon menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan penghalang itu. Terdengar suara Maggie di walkie-talkie Simon. Dia ingin berbicara dengan Negan. Namun saat itu Negan tidak ada di sana. Simon mewakili Negan mengatakan bahwa dia sudah menerima kotak yang Maggie kirimkan. Oleh karena itu Simon akan membuat Hilltop membayarnya. Maggie mengatakan bahwa dia memiliki sandera orang-orang di Xavier. Dia menyuruh Simon dan anak buahnya untuk pergi dari sana. Jika tidak, para sandera akan ia tembak. Namun di luar dugaan, Simon malah mengatakan bahwa orang-orang yang Maggie tahan sudah tidak berguna lagi. Dan anak buah Simon berada di sana mendengarnya. Setelah itu Simon lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Hilltop. Dia telah mengubah rencananya. Tujuan mereka saat ini adalah melenyapkan orang-orang Hilltop. Dwight mencoba memperingatkan Simon tentang rencana Negan yang sebenarnya. Namun Simon sudah tidak peduli lagi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itulah pedomannya. Tiba-tiba Daryl keluar dari gerbang dengan sepeda motornya dan langsung menembaki mereka. Melihat itu Simon menyuruh anak buahnya untuk tancap gas masuk ke dalam Hilltop. Baru saja mereka masuk ada satu bis menghadang mereka. Maggie lalu memberi aba-aba untuk menyerang. Anak buah Simon kocar-kacir. Maggie menyuruh anak buahnya untuk membawa tawanan-tawanan itu ke ruangannya sampai semuanya berakhir. Terjadilah baku tembak di sana. Raja dan Carol pun ikut serta. Carol melihat Tobin terluka. Ia lalu mencoba menolongnya. Siddiq datang dan menggantikan tugas Carol. Di saat yang sama, Dwight dan Simon mulai masuk ke Hilltop. Daryl melihatnya. Nixon datang memberitahu Daryl bahwa Maggie menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Orang-orang Hilltop melawan The Xavier penuh dengan strategi. Mereka lalu menembak semua lampu mobil di sana. Keadaan gelap gulita. Tembakan pun dihentikan. Simon dan teman-temannya tidak bisa melihat apa-apa. Mereka keluar dari persembunyiannya. Simon menyuruh anak buahnya untuk mengepung tempat itu. Simon mulai bersiul. Ia berusaha menunjukkan taringnya di depan Maggie. Namun dia kaget karena anak buah Maggie dengan serentak menyalakan lampu dan menembaki mereka. Mereka kembali kocar-kacir. Mereka mundur kembali ke truknya. Namun dari belakang, Rick dan anggota yang lain datang menembaki mereka. Simon dan kelompoknya lalu kembali ke truk mereka dan kabur dari sana. Maggie dan Rick terus menembaki mereka. Maggie ingin membunuh mereka semua, terutama Negan. Namun di penyerangan itu Negan tidak datang. Rick melihat Negan berada di luar dan dia sempat berusaha untuk membunuhnya, namun Rick gagal. Pagi harinya, gerbang Hilltop dikerumuni zombie.
sedangkan di dalam warganya sedang bersiap. Maggie akan membawa mereka pergi dari sana, karena menurut perkiraannya mereka tidak akan sanggup menghadapi jika ada serangan lanjutan. Di sana Daryl menghampiri Tara. Tara meminta maaf karena telah membiarkan Dwight pergi, dan mereka melihat Dwight kembali bersama Simon untuk menyerang mereka. Kisah Dwight mengingatkan dirinya saat bersama dengan gubernur. Dulu dia berada di pihak yang jahat, namun akhirnya dia bergabung dengan pihak yang baik. Dia berharap agar Dwight bisa seperti dirinya. Tara menyadari itu semua saat mereka berada di hutan. Dwight mencoba menyelamatkan mereka dan membantu mereka untuk menang. Namun Daryl masih belum percaya dengan hal itu. Tak jauh dari sana, Gary dan beberapa orang lainnya sedang mengubur mayat teman-teman mereka yang gugur. Maggie juga menyuruh salah satu tawanan untuk mengubur orang-orang The Savior yang telah mati. Tahanan itu senang karena Maggie masih menganggap mereka sebagai manusia. Tanya memuji Maggie. Menurutnya Maggie adalah pemimpin yang baik. Dia telah menyelamatkan banyak orang. Namun Maggie merasa bahwa semua itu ia lakukan karena egonya untuk bisa membunuh Negan demi suaminya. Namun sayang, di antara tumpukan mayat itu tidak ada mayat Megan. Di saat yang sama, Carol menemui Tobin di ruang pengobatan. Tobin senang mendapatkan perhatian Carol. Sepertinya Tobin masih mencintai Carol. Carol meminta maaf karena telah meninggalkan Tobin begitu saja. Tobin sudah memaafkannya, tapi dia ingin mendengar alasan Carol melakukan itu semua. Carol berkata bahwa dia ingin melupakan semua kejadian tentang pembunuhan The Savior. Dia berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun ternyata hal itu tidak bisa ia lakukan setelah mendengar bahwa The Savior menyerang mereka. Dan saat ini ia merasa beruntung karena dia masih hidup dan masih bisa berjuang. Tak jauh dari sana Henry melihat ada sebuah senjata. Ia lalu mengambilnya. Beberapa saat kemudian Henry sudah bersama Carol dan meminta agar dia bisa ikut berperang. Namun Carol melarangnya. Dia tidak ingin Henry mati. Di saat yang sama, Siddiq menghampiri Rick. Dia ingin mengobati luka Rick agar tidak infeksi. Rick menyuruh Siddiq untuk duduk bersamanya. Rick bertanya apakah ada doa untuk orang yang mati. Siddiq lalu memberitahu Rick doa yang dia ketahui. Doa itu berbunyi, "Jangan sesatkan kami setelah mereka meninggal." Belum selesai Siddiq membaca doanya, Rick menghentikannya dan pergi meninggalkan Siddiq. Malam telah tiba. Maggie memeriksa orang-orangnya dengan menggunakan lilin. Saat ini mereka sedang berhemat energi. Maggie menghampiri salah satu anak buahnya dan menanyakan keadaannya. Anak buahnya berkata bahwa dia sudah merasa lebih baik. Semua itu karena Dr. Dana dan Siddiq yang sudah merawatnya dengan baik. Dia juga memuji Maggie karena kepemimpinannya mereka bisa mempertahankan Hilltop. Entah jika saat ini Gregory yang memimpin, Gregory hanya memikirkan dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Tobin dan beberapa orang sedang tidur di ruangan pengobatan. Sepertinya Tobin menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 pagi. Pada pukul 3, salah satu di antara mereka pun bangun. Dia memeriksa keadaan temannya yang mengigau. Ternyata temannya demam. Ia bermaksud untuk memanggil dokter. Dia tidak tahu bahwa Tobin sudah mati dan berubah menjadi zombie. Saat orang itu hendak pergi, zombie Tobin menggigitnya. Pada pukul 4, Dr. Dana memeriksa ruang pengobatan. Di sana dia melihat banyak darah berjajaran. Tak disangka, zombie Tobin menyerangnya dari belakang. Pada jam berikutnya, zombie-zombie itu mulai berkeliaran di sekitar Hilltop. Orang-orang di sana belum menyadari akan adanya bahaya. Mereka masih tertidur pulas. Tak jauh dari sana, Henry menemui Gregory di tempat tawanan. Henry menanyakan kepada Gregory siapa yang telah membunuh kakaknya. Namun Gregory tidak mengetahuinya. Gregory merayu Henry untuk menyerahkan senjata yang dipegangnya. Alden mendengarkan pembicaraan itu, ia lalu menghampiri mereka. Dia menasihati Henry, dia juga pernah mengalami hal yang sama dengan Henry. Alden kehilangan kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah Barrington. Di sana zombie-zombie mulai menyerang. Maggie, Daryl, Rick, dan yang lain menyelamatkan mereka yang masih hidup dan membunuh orang-orang yang sudah menjadi zombie. Mendengar suara jeritan itu, Jared merasa senang. Melihat kelakuan Jared, Henry berpikir bahwa Jaredlah yang telah membunuh kakaknya. Henry lalu membuka kunci gerbang tahanan dan masuk mengancam mereka. Dia ingin agar orang yang menembak kakaknya mengaku.
Jika tidak, maka ia akan mulai menembak. Keadaan menjadi kacau saat salah satu dari mereka berubah menjadi zombie dan menggigit temannya. Jared lalu mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana karena gerbang terbuka. Di sisi lain, zombie Tobin menyerang salah satu warga. Dia berteriak, Carol pun mendengarnya. Carol mencoba menolongnya saat melihat zombie itu adalah Tobin. Carol tertegun sejenak, namun akhirnya ia membunuh zombie itu. Di sana dia melihat bahwa di tubuh Tobin tidak ada bekas gigitan, namun dia berubah menjadi zombie. Rick teringat akan Lucille Negan. Pemukul itu sudah dilumuri darah zombie, sehingga orang yang terluka dan terkena darah zombie itu, maka mereka akan berubah menjadi zombie. Rick dan Daryl kembali ke tempatnya. Mereka memberitahu bahwa rumah itu kini sudah aman. Daryl lalu bercerita bahwa orang-orang The Savior telah melakukan sesuatu pada senjata mereka. Semua orang yang mereka lukai atau mereka tembak akan jatuh sakit, dan sebagian akan berubah menjadi zombie. Di saat yang sama, Maggie, Jesus, dan yang lain pergi memeriksa tempat tahanan. Di sana dia menemukan Alden sedang membunuh zombie. Mereka lalu menodongkan senjatanya kepada Alden. Alden berkata bahwa mereka ingin menolongnya. Sebagian dari mereka sedang berusaha menutup gerbang untuk menghalangi zombie. Alden juga berkata bahwa mereka bisa keluar karena Henry membuka gerbang. Saat salah satu dari mereka berubah menjadi zombie, keadaan jadi kacau. Mereka semua berlari, kecuali Alden dan beberapa orang lainnya. Mereka ingin menetap di sana dan membantu Maggie. Hari sudah siang. Carol dan Ezekiel mencari Henry. Ini datang dan memberitahu bahwa Henry masuk ke ruang tahanan sesaat sebelum orang-orang itu kabur. Semua pergi mencari Henry. Morgan sendirian di sana. Dia kembali didatangi oleh bayang-bayang Gavin. Di sisi lain, Jesus dan Gary menguburkan mayat-mayat teman mereka. Di sana juga ada Maggie. Dia berkata bahwa semua ini sudah menjadi resiko mereka. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 14. Episode ini dimulai dengan adegan Rick yang membaca surat dari Carl. Ia kemudian menangis sembari membaca kata demi kata yang ditulis oleh anaknya. Surat tersebut berisi pesan Carl yang berharap agar tidak ada lagi pembunuhan, semuanya kembali damai. Di saat yang sama, Mason yang tengah terbaring teringat sesuatu. Ia lalu membuka laci yang ada di samping ranjangnya dan melihat sepucuk surat bertuliskan nama Negan. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Gregory yang tengah berbincang dengan Simon. Awalnya mereka hanya berbincang biasa hingga kemudian Gregory menaikkan nada bicaranya sambil berdiri menatap tajam ke arah Simon. Simon dan Gregory berbeda pendapat. Mereka pun berkelahi. Di lain sisi, terlihat Cindy dan teman-temannya tengah berjalan di hutan. Mereka melihat satu zombie yang tengah berjalan ke arahnya. Melihat bahaya tersebut, salah seorang dari mereka segera menuju untuk mengatasinya. Namun, belum sempat ia membunuhnya, Aaron datang dari arah samping dan segera menusuk zombie tersebut. Keempat orang tadi pun segera beranjak pergi. Scene beralih pada Eugene. Dia berkata pada pekerjaannya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Saat ia mengecek salah satu peluru yang sudah jadi, Eugene menyadari bahwa peluru tersebut cacat. Di saat yang sama, Gabriel batuk dan melepaskan maskernya. Eugene memperingatkan Gabriel agar selalu mematuhi protokol kesehatan di sana. Ia juga marah padanya karena telah sengaja memilih selongsong peluru yang cacat. Gabriel melakukan semua itu karena ia tidak ingin ada orang yang tersakiti dan terbunuh. Beberapa saat kemudian, Eugene keluar dari markasnya untuk mencoba peluru buatannya. Namun baru beberapa langkah, dia ditodong oleh Daryl dan Rosita. Ia kemudian dibawa oleh keduanya pergi. Di sisi lain, Dweck yang baru saja keluar dari markas dan dia terkejut mendengar siulan Negan. Tentu saja ia terkejut karena semua anak buah Negan berpikir bahwa Negan telah hilang atau mati. Dweck kemudian diminta Negan untuk membantunya mendorong sesuatu. Negan berpesan agar Dweck tidak lupa diri.
Dweck pun menjawab bahwa dirinya masih tetap di pihak Negan dan tidak lupa diri. Beberapa saat kemudian, Negan dan beberapa orang kepercayaannya sedang berunding. Di sana Simon mengatakan bahwa ia berpikir kalau Negan telah dibunuh oleh Rick dan teman-temannya, sehingga Simon segera mengambil alih tim Negan untuk kembali menyusun rencana baru. Simon menjelaskan bahwa ia mengganti rencana penginfeksian dengan pemusnahan karena keadaan yang semakin memburuk. Menyadari kesalahan tersebut, Simon meminta maaf kepada Negan. Negan meminta Simon untuk berlutut. Tak disangka, ternyata Negan tidak memukul Simon, justru memaafkannya. Kemudian Negan melanjutkan rapat tersebut dengan menjelaskan kepada para anak buahnya mengenai rencananya penyerangan besok hari. Setelah semua usai, Negan menyuruh keempat anak buahnya pergi kecuali Dwight. Ia diminta untuk tetap di sana bersama Negan. Setelah semuanya pergi, Negan berbicara dengan Dwight. Berlanjut dengan Eugene yang masih bersama Daryl dan Rosita. Ketiganya masih berjalan menuju ke suatu tempat. Tangan Eugene diikat agar tidak bisa kabur kemana-mana. Terlihat Eugene yang terus mengoceh membuat Daryl emosi. Daryl kemudian menodongkan belatinya ke wajah Eugene dan mengancam akan memotong lidahnya jika ia tak berhenti berbicara. Namun Daryl kemudian ditenangkan oleh Rosita. Rosita mengingatkan bahwa anak buah Negan pasti telah kehilangan Eugene, sehingga mereka harus terus berjalan. Ketiganya pun kembali berjalan. Namun Eugene masih saja mengoceh dan kali ini membuat Rosita kesal. Rosita kemudian menodongkan pistolnya ke Eugene dan membuatnya ketakutan. And you're a coward and you're a traitor. Setelah Eugene diam, mereka pun melanjutkan perjalanan. Beralih ke Dweck yang tengah menyalin peta strategi penyerangan Hilltop dari Negan beserta penjelasannya. Ia tergesa-gesa membereskannya karena mendadak ada yang mengetuk pintu. Ternyata Simon yang datang. Simon meminta agar Dweck bergabung dengannya untuk melawan Negan. Jika Dweck setuju, Dweck harus datang ke lapangan menemuinya setelah patroli. Simon berencana menyusun strategi untuk membunuh Negan bersama teman-temannya yang lain. Beralih lagi ke Eugene yang masih bersama Daryl dan Rosita. Saat tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekumpulan zombie. Daryl kemudian maju dan meminta Rosita untuk tetap di belakang sambil menjaga Eugene agar tidak kabur. Eugene menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia kemudian memasukkan kedua jarinya ke dalam mulut hingga ia muntah ke badan Rosita. Eugene kemudian melarikan diri, sementara Rosita yang hendak mengejarnya terhambat oleh kedatangan zombie-zombie yang mendekatinya. Daryl dan Rosita segera mencari Eugene. Keduanya berhenti di tempat yang penuh dengan tumpukan abu. Mereka mengira bahwa Eugene belum terlalu jauh. Mereka pun melanjutkan pencarian. Gak salah, rupanya Eugene bersembunyi memanfaatkan abu tersebut. Ia menyelimuti dirinya dengan abu sehingga tidak terlihat oleh Daryl dan Rosita. Di lain tempat, Eren baru saja terbangun dari tidurnya di tengah hutan. Saat itu sedang hujan. Ia kemudian minum dari sebuah kaleng yang terisi dengan air. Tak lama kemudian ia mendengar suara zombie yang mendekatinya. Ia pun berjaga dan mencari asal suara tersebut. Eren melihat ada satu zombie mendekatinya. Dengan mudah Eren membereskannya. Rupanya tidak hanya satu, ada satu zombie lagi yang datang dari arah belakang dan menyerangnya. Eren kewalahan dan pisaunya jatuh ke dalam lumpur. Menyadari banyak zombie yang mendekatinya, ia segera bangun dan berusaha melumpuhkan zombie-zombie tersebut dengan sebatang kayu yang ada di dekatnya. Dengan susah payah Eren berhasil membereskan semuanya. Namun Eren kehabisan tenaga dan akhirnya tak sadarkan diri. Ia kemudian ditolong oleh pasukan Ocean Seed. Mereka mengira bahwa Eren telah mati, sehingga kemudian dia terbangun dan berkata bahwa mereka salah telah menuduh Enid atas kematian Netanya, yang sebenarnya adalah ulah The Savior. Eren terus mencoba mengubah cara pikir mereka agar mau bergabung dan melawan The Savior. Di tempat lain, Dweck yang sudah berada di lapangan yang kemudian disusul oleh yang lain termasuk Simon. Mereka membahas strategi untuk membunuh Negan.
Saat setelah Simon menjelaskan semuanya, terdengar siulan Negan yang tentunya mengejutkan Simon. Negan mendekati Simon kemudian menghitung mundur. Saat hitungan ke-1, sebagian pengikut Simon ditembak. Ternyata Dweck lah yang telah membocorkan rencana Simon kepada Negan. Simon marah kepada Dweck. Simon lalu diamankan oleh anak buah Negan. Negan berkata kepada Simon, jika ia ingin menjadi pemimpin, maka ia harus bisa mengalahkan pemimpinnya. Beberapa saat kemudian, terlihat semuanya tengah berkumpul mengelilingi Simon dan Negan. Simon dengan sombongnya menirukan gaya Negan. Ia lalu menyerangnya. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Grateful onslaught. Terlihat Dweck dan Grigori yang memanfaatkan kesempatannya itu. Dweck memberikan salinan peta strategi penyerangan ke Hilltop kepada Grigori. Ia berpesan agar Grigori memberikan salinan tersebut kepada Rick. Dia juga memberitahu bahwa penyerangan itu akan dilakukan esok hari. Masih di tempat yang sama, Negan sudah berhasil membunuh Simon yang kalah bertarung dengannya. Terlihat Grigori yang telah kembali ke Hilltop. Nampak Grigori yang dikurung oleh Maggie setelah salinan peta yang ia bawa diserahkan kepada Maggie. Terlihat Rick dan Mason yang datang mendekati Maggie. Maggie kemudian memberikan peta tersebut kepada Rick. Setelah Rick melihat dan membaca tulisan yang ada di salinan tersebut, Maggie bertanya mengenai langkah apa yang akan mereka ambil untuk menghadapi serangan tersebut. Kembali lagi ke markas Negan. Terlihat Dweck dan Negan tengah berjalan bersama sambil Negan menceritakan bagaimana ia tadi membunuh Simon. Negan berkata bahwa sekarang ia bisa mengandalkan Dweck dan memberinya kehormatan untuk menjadi tangan kanannya yang baru setelah Simon meninggal. Dweck kemudian mengatakan bahwa ia akan membantu Negan untuk membantu menyingkirkan Rick. Setelah berbincang, Dweck masuk ke kamarnya. Namun ia terkejut melihat di kamarnya sudah ada Laura dan temannya. Saat hendak keluar kamar, Negan menghalanginya. Negan kemudian meminta Laura untuk menjelaskan kepada mereka apa yang dia tahu mengenai Dweck. Dweck adalah pengkhianat, dia yang sudah membantu Rick. Negan berkata bahwa strategi yang Dweck berikan kepada Rick melalui Grigori adalah sebuah jebakan. Negan juga berkata bahwa ia tidak akan menembak Dweck, namun ia mempunyai rencana sendiri untuk membunuh Dweck. Beralih ke Eugene yang berhasil kembali ke posnya. Ia kemudian bertemu dengan Regina yang mengabarkan kepadanya bahwa Negan telah kembali dan ia akan menyerang Hilltop. Ia juga mengatakan bahwa Rick sudah masuk perangkap Negan dan ia membutuhkan pelurunya segera. Setelah wanita itu pergi, Eugene segera memerintahkan kepada para pekerja untuk bekerja dengan baik, memenuhi amunisi Negan. Ia juga berpesan kepada Gabriel untuk menyortir peluru yang kosong dengan sedikit ancaman. Beralih ke Negan yang mendapat panggilan dari Mason melalui walkie-talkie. Rupanya Mason menghubungi Negan untuk menyampaikan pesan Carl yang ditulisnya di selembar kertas. Mason membacakan apa yang ditulis Carl kepada Negan. Pesan tersebut berisi keinginan Carl untuk membuat keadaan lebih baik tanpa adanya saling bunuh. Carl berpendapat bahwa saling mengalahkan bukanlah jalan keluar yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah saling mengampuni lalu bekerja sama. Maka dari itu Carl menulis bahwa dirinya berharap Rick akan datang kepada Negan untuk mengusulkan perdamaian, dan Negan mau menerimanya. Namun Negan menjawab bahwa tidak ada jalan keluar sekarang. Dia juga tidak akan menerima perdamaian yang ditawarkan oleh Rick. Menurut Negan, menang bukan lagi tentang mengalahkan Rick, tapi menang adalah ketika ia bisa membunuh semua orang. Ia kemudian membanting alat komunikasi tersebut dan menginjaknya hingga hancur. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 16. Pada episode kali ini terlihat beberapa waktu yang lalu saat semua pasukan Jedis ditembaki oleh pasukan The Savior yang dipimpin oleh Simon. Jedis terlihat bersembunyi untuk mengelabui pasukan The Savior. Rencananya pun berhasil. Ia berpura-pura sudah mati. Setelah pasukan The Savior pergi dari sana, Jedis pun membuka semua pakaiannya. Kembali pada Jedis yang telah menangkap Negan, di mana dia tampak sangat depresi dengan semua keadaan yang ini. Ia lalu mengambil sebuah lusil milik Negan, kemudian dia pergi ke tempat Negan ditawan. Negan terkejut melihat itu semua.
Dan film pun baru dimulai. Terlihat raja menemui Carol. Ia memberitahu bahwa para tawanan kabur membawa Henry. Namun Carol tak ingin pergi karena ia tahu akan ada serangan kembali dari pasukan The Savior. Raja menanyakan alasan Carol tidak mau pergi mencari Henry. Namun Carol malah menyuruh raja pergi sendirian. Sepertinya Carol sudah mengira bahwa Henry sudah tewas. Raja pun pergi dari tempat itu. Di tempat yang sama, Tara telah diperiksa, di mana luka yang disebabkan Dweck tidak ada apa-apa sementara yang lain terinfeksi. Namun Daryl tetap tidak percaya dengan Dweck. Daryl merasa bahwa Dweck telah berkhianat karena tidak mengabari mereka saat pasukan The Savior datang. Namun Tara tetap yakin bahwa Dweck telah berubah. Tara lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Rick dan Mission sedang bersedih. Mission sedang membaca pesan yang ditulis oleh Carl. Mission lalu menyuruh Rick membaca pesan yang ditulis Carl juga. Namun Rick belum sanggup membacanya. Mission tetap menyuruh Rick untuk membacanya, dan akhirnya Rick pun membaca pesan dari Carl. Terlihat Morgan ingin pergi dari sana untuk mencari pasukan The Savior. Ia ingin mencari Henry dan membunuh mereka semua. Namun Carol menghentikannya. Tapi Morgan tetap akan pergi dari sana, dan akhirnya Carol pun ikut bersamanya. Terlihat Maggie dan yang lain bingung karena kehabisan amunisi. Mereka tidak akan bertahan untuk serangan selanjutnya. Namun Daryl yakin pasukan The Savior juga telah kehabisan amunisi. Rosita mengatakan bahwa pasukan The Savior memiliki Eugene yang dapat membuatkan amunisi peluru kepada mereka. Di sisi lain, Jedi sedang mempersiapkan sesuatu untuk Negan, di mana Negan di sana meminta maaf kepada Jedis. Sebenarnya ia tak ingin membunuh anak buah Jedis. Namun ada anak buah Negan yang tak mau menuruti perintahnya. Jadi selalu menggunakan Lucille untuk memukul Negan, namun dia menahannya. Di tempat lain, Carol dan Morgan sedang mencari keberadaan pasukan The Savior yang kabur. Sepertinya mereka menuju ke Sanctuary. Carol menemukan sebuah lubang. Morgan melihat Henry, kemudian mereka mengejarnya. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi dari Morgan saja, di mana Henry telah digigit lehernya. Morgan tahu bahwa saat ini Carol mengira Henry sudah mati. Namun Carol hanya ingin menemani Morgan saja di luar. Morgan selalu saja melihat bayangan Henry yang telah mati. Mereka pun lalu pergi melanjutkan perjalanan mencari pasukan The Savior. Terlihat Rick melihati topi Carl. Di sana ia sangat sedih atas semua yang telah terjadi. Kemudian Rick keluar menemui Alden. Rick bertanya kemana pasukan The Savior yang telah kabur dari Hilltop. Menurut Alden, mereka pergi ke Sanctuary. Rick pun bertanya kemungkinan mereka singgah di mana. Alden mengatakan bahwa mereka sepertinya pergi ke sebuah bar yang tidak jauh dari Hilltop. Rick pun bergegas pergi ke sana. Alden meminta agar Rick tidak membunuh mereka semua. Ia merasa kawan-kawannya hanya tidak punya pilihan saat itu. Rick pun pergi dari sana. Di tempat lain, Negan terus saja meminta maaf kepada Jedis atas apa yang telah dilakukan oleh Simon. Negan pun mengatakan bahwa dirinya tidak salah atas kejadian pembantaian kelompok Jedis. Saat Jedis lengah, Negan berhasil mengambil pistol dan sebuah suar. Akhirnya, mereka pun membuat kesepakatan. Di sisi lain, terlihat satu zombie yang mendekati Carol dan Morgan, dan di sana terdapat tongkat Henry. Morgan lalu mengambilnya. Carol pun bersedih, begitu juga dengan Morgan. Morgan ingin membunuh para pasukan The Savior, namun Carol menghentikannya. Tapi tetap saja Morgan akan melakukan hal itu, karena dia tidak bisa membiarkan semua ini terjadi lagi. Morgan pun akan pergi untuk membunuh mereka. Ia lalu memberikan tongkat Henry kepada Carol. Carol pun kembali ke Hilltop. Di tempat lain, Negan dan Jedis masih saja bernegosiasi, di mana Negan mengatakan bahwa istrinya bernama Lucille. Istrinya itu yang membuat dirinya tetap hidup, sehingga tongkat yang ia punya dinamakan Lucille. Lalu datang sebuah helikopter di sana. Jedis lalu menyerang Negan untuk mengambil suar, namun suarnya malah masuk ke air. Jedis berlari berusaha mengambil suar yang lain, namun helikopternya sudah terlanjur pergi.
Jadis marah lalu ingin membakar tongkat yang dimiliki Negan. Namun Negan menyuruh menghentikannya karena tongkat itu satu-satunya yang ia miliki. Dan akhirnya Jadis tidak jadi membakarnya. Terlihat Morgan menemukan Rick. Di sana Morgan sudah terlihat tidak waras. Mereka berdua pun berencana menghabisi semua pasukan The Savior, di mana mereka melihat ada bagian tubuh yang dimutilasi. Namun tiba-tiba Rick dan Morgan diserang dari belakang. Ternyata Jared dan pasukan The Savior yang kabur berhasil menangkap mereka. Di sana Jared kebingungan dengan semuanya, di mana ada sebagian yang ingin agar mereka berpisah dari The Savior. Namun Jared ingin agar mereka tetap kembali ke Sanctuary. Jared melihat Rick bangun dan ia lalu meledeknya. Rick lalu mengajak mereka semua bergabung dengannya. Namun Jared tak percaya dengan omong kosong Rick. Rick mengatakan bahwa ada kawanan zombie yang akan datang ke tempat itu. Morgan pun mengatakan sebenarnya ia ingin membunuh mereka semua. Namun kawanan zombie akan datang dan membuat mereka terjebak dan mereka akan mati semua karena hal itu. Jared ingin mereka tetap pergi ke Sanctuary. Tiba-tiba Morgan berteriak membuat Jared kesal. Namun pasukan The Savior yang lain ingin kembali ke Hilltop dan bergabung dengan kelompok Rick. Dan benar saja ribuan zombie masuk ke dalam. Mereka semua terkepung, mereka semua kebingungan. Rick menyuruh mereka untuk membebaskannya. Namun akhirnya banyak yang jadi korban. Morgan dan Rick akhirnya dibebaskan. Mereka segera pergi dari sana. Mereka berjuang melawan ribuan zombie bersama-sama. Namun Rick dan Morgan malah membunuh mereka semua. Morgan mencari keadaan Jared. Dan akhirnya ia menemukan Jared dan mereka pun bertempur. Dan akhirnya Jared dimakan oleh ribuan zombie. Morgan sangat senang melihatnya. Terlihat Rick kembali menjadi bengis dan telah berbohong atas semuanya. Lalu Morgan datang dan melihat semuanya telah berubah. Mereka pun pergi dari sana. Rick tetap mengatakan bahwa Morgan telah menyelamatkannya dan tidak ada yang berubah. Namun Morgan sudah berubah sekarang, begitu juga dengan Rick. Di sisi lain terlihat Negan dan Jadis sudah mulai baikan. Morgan mendapatkan Lucille-nya kembali dan Jadis mendapatkan fotonya. Negan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat Jadis. Kenapa ada helikopter di sana? Namun Jadis tetap diam. Dia lalu mengajak Jadis bergabung dengan Negan. Namun Jadis menolak hal itu. Negan pun pergi meninggalkannya. Terlihat Carol melihat baju tempur Henry. Kemudian ia mendengar suara teriakan. Yang ternyata Henry terjebak oleh kepungan zombie. Carol lalu pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Henry berhasil diselamatkan oleh Carol. Carol pun sangat senang mendengar hal itu. Terlihat Jerry dan Carl sangat senang. Sepertinya ada yang datang. Mereka kemudian mengalihkan para zombie agar ia bisa masuk dengan tenang. Jerry memberitahu Raja bahwa Henry telah datang. Lalu terlihat Henry masuk ke Hilltop dengan senang. Mereka semua senang mendengar hal itu. Dan terlihat Morgan dan Rick juga kembali ke Hilltop. Morgan senang Henry kembali. Dan ia mengatakan bahwa telah membunuh semua pasukan The Savior. Terlihat Jadis kemudian tidur untuk menenangkan dirinya. Saat pulang, Negan melihat seorang lalu membawanya. Negan menyuruh pasukan yang tahu bahwa dia masih hidup untuk tidak memberitahu yang lain. Karena Negan ingin memberikan sebuah kejutan. Terlihat Daryl dan Rosita sedang mengamati pos Eugene, di mana mereka berniat menyerangnya. Namun Rosita hanya ingin menculik Eugene dari sana. Di Hilltop, terlihat Rick di kamarnya dan Mason menemuinya. Ia menyuruh Rick untuk membaca pesan dari Carl. Rick pun membacanya dengan sedih. Dan film pun... Kita lanjutkan ke episode 15. Episode ini diawali dengan diperlihatkannya Rick yang masuk ke kamar untuk melihat Gracie, si bayi kecil yang diambilnya di beberapa episode yang lalu. Kemudian datang Siddiq yang datang membawa botol berisi susu. Rick kemudian bertanya kepada Siddiq bagaimana Carl bisa digigit zombie. Siddiq pun bercerita dengan diawali cerita kematian ibunya dan apa yang diyakini oleh ibunya.
Setelah mendengar cerita tersebut, Rick lalu mengucapkan terima kasih kepada Siddiq dan pergi dari kamar itu. Scene beralih, terlihat Raja bersama Jerry yang tengah berbincang. Jerry nampak sedang memberikan sedikit motivasi untuk Raja yang pesimis menghadapi peperangan. Jerry mengatakan kepada Raja bahwa mereka tidak akan kalah. Raja pun tersenyum dan lebih bersemangat kemudian. Setelahnya terlihat Daryl dan Rosita yang tengah menyusun strategi bersama Rick, Maggie, Michonne, dan Carol. Mereka juga sempat membahas apakah Gregory dan Dwight bisa mereka percayai atau tidak. Saat tengah berdiskusi, nampak Morgan yang tergesa-gesa menuju pintu keluar. Carol yang menyadarinya segera menyusul dan bertanya apa yang terjadi. Di gerbang terlihat Alden dan rombongannya hendak masuk. Morgan curiga kepada mereka hingga Alden menjelaskan bahwa ia pergi dengan izin Maggie untuk membersihkan para zombie. Maggie pun membenarkan hal itu. Rick datang dan memberitahu agar mereka bersiap, karena mereka akan segera berangkat. Maggie berpesan kepada Alden bahwa ia dan rombongannya akan tetap di sana, karena mereka bukanlah bagian dari tim Rick. Begitu juga dengan Rick, dia melarang Morgan untuk ikut. Namun Morgan bersikeras untuk turut serta. Beberapa saat kemudian terlihat Rick dan teman-temannya mulai berangkat. Dan film pun baru dimulai. Eugene dan Gabriel datang ke Sanctuary menemui Negan. Di sana terlihat Dwight yang memakai baju tahanan. Negan meledeknya. Setelah puas menghina Dwight, Negan memerintahkan Laura untuk membawanya pergi. Negan lalu mendekati Eugene dan Gabriel. Eugene melaporkan bahwa seluruh amunisi telah siap dan semuanya telah lulus quality control. Negan kemudian bertanya apakah Regina telah memberitahu Eugene tentang rencananya. Eugene mengiyakan dan berkata bahwa itulah alasan ia datang dan ingin bergabung bersamanya. Kemudian Negan memerintahkan Lance dan Doug untuk berangkat ke Boyland. Negan juga mengajak Gabriel untuk ikut serta. Di sisi lain, Rick dan teman-temannya yang tengah bersiap menyambut tim Negan. Di sana mereka tengah mengintai rombongan Lance dan Doug yang sebelumnya telah diperintahkan Negan untuk berangkat. Rupanya rombongan itu hanya dijadikan umpan untuk mengalihkan perhatian tim Rick. Terlihat di sebuah mobil yang dikemudikan oleh Laura. Di dalamnya ada Negan, Gabriel, dan juga Eugene. Mereka tengah menuju ke suatu tempat. Saat kelompok Lance dan Doug tengah membuat blokade dari para zombie, mereka diberondong tembakan oleh Rick dan teman-temannya. Mereka semua tewas dan menyisakan satu orang yang bersembunyi di balik mobil. Saat didekati oleh Morgan, ia mengangkat tangannya dan menyerah. Namun Morgan tidak semudah itu melepaskannya. Ia pun menusuknya dengan tombak dan menyambet lehernya dengan belati. Saat setelah membunuh orang tersebut, Morgan kembali berhalusinasi. Dia melihat Jared dengan punggung yang penuh luka. Raja menemukan sebuah kertas yang menjelaskan bahwa kelompok The Savior berada di Old Mill. Rick lalu menyimpulkan bahwa di sana Negan berada. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka masuk ke jebakan Negan. Rick lalu menghubungi Maggie untuk segera mengubah rencananya. Di sisi lain, Gabriel yang sedang bersama Negan menyadari rencana Negan yang ingin membunuh Rick. Ia kemudian kabur dari mobil tersebut dan melarikan diri ke dalam hutan. Negan, Laura, dan Eugene mengejarnya. Saat sedang berlari, Gabriel diserang oleh zombie. Namun Laura segera menusuk zombie tersebut. Gabriel pun tertangkap. Ia ditotong pistol oleh Eugene. Eugene mengancam Gabriel agar tetap bersamanya. Sebelum mereka kembali ke mobil, Negan memukul Gabriel. Di sisi lain, Rick dan kelompoknya segera menuju ke tempat di mana Negan berada. Sementara itu di hilltop, tampak Carl dan kedua temannya yang sedang berjaga. Mereka melihat kedatangan The Savior. Carl segera memberi aba-aba dan tim pun mulai bergerak. Terlihat Tara mengarahkan orang-orang untuk segera pergi. Kembali lagi pada Rick dan kelompoknya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara siulan Negan yang terdengar menggema di udara. Mereka semuanya kemudian bersiap dengan senjata masing-masing. Setelah siulan berhenti, terdengar suara Negan. Ia mengatakan bahwa dia akan menyergap Rick dengan penyergapan yang lebih besar. Dia juga mengatakan bahwa dia bersama dengan teman lama Rick seperti Eugene yang memproduksi amunisi peluru untuk penyerangan Negan hari ini.
Dweck yang telah terjebak strategi Negan dengan membocorkan strategi palsunya, dan juga Gabriel yang sudah ditodong pistol oleh Negan. Negan kemudian menghitung mundur dari 3. 3, 2, 1. Semua anak buah Negan tengah bersiap, namun di luar dugaan, pada hitungan ke-1 saat mereka menarik pelatuknya, peluru itu malah meledak dan membunuh mereka semua. Di sana hanya tersisa Gabriel, Eugene, dan Dwight. Negan berpikir bahwa semua ini ulah Eugene. Melihat hal itu, Gabriel segera memukul Negan. Negan pun segera mengambil tongkatnya untuk menyerang balik. Dweck pun ikut menyerang Negan. Namun Dweck terjatuh setelah pukulannya dibalas oleh Negan. Negan pun berhasil melarikan diri dan menjauh dari arena peperangan. Sementara itu, Rick yang melihat tim Negan sudah lumpuh segera memberikan aba-aba kepada timnya untuk maju menyerang Negan. Kembali ke Hilltop, Tara membawa mereka menjauh dari sana. Carl sempat menanyakan Gregory dan dijawab oleh Tara bahwa ia ditinggal di dalam. Tara menyuruh Carl untuk segera membawa mereka, sedangkan Tara sendiri akan berusaha memperlambat The Savior. Mendengar hal itu, Alden menawarkan dirinya untuk menemani Tara. Ia juga mengajak teman-temannya untuk ikut dengan Tara. Kembali ke arena pertempuran. Terlihat Regina dengan beberapa rombongannya datang mendekati Eugene. Dia kesal karena Eugene adalah dalang di balik kegagalan strategi penyerangan yang telah disusun oleh Negan. Saat hendak menangkap Eugene, Eugene menembak Regina. Sementara 2 teman Regina yang lain ditembak oleh Rosita dari kejauhan. Setelah itu Rosita meninggalkan Eugene. Di sana pertarungan berlangsung begitu menegangkan. Di lain tempat, Tara, Alden, dan teman-temannya tengah bersiap untuk menyerang The Savior. Pasukan The Savior mulai mendekat, namun belum sempat mereka menembak The Savior, tempat yang mereka lewati meledak. Tara dan Alden heran, ternyata mereka dibantu oleh pasukan Oceansea. Tara pun senang melihat hal itu. Give it another second. Di arena pertempuran, terlihat pasukan Rick yang semakin maju dan membuat pasukan Negan terpojok. Laura maju dan berlutut sambil berkata bahwa mereka telah menyerah, diikuti oleh yang lain. Tak jauh dari sana, Rick mengejar Negan yang sudah terluka. Negan bersembunyi di balik pohon besar dan menyiapkan tenaganya yang sudah sedikit lemah. Saat Rick hendak menembak Negan, pelurunya habis. Rick pun maju dengan tangan kosong ke arah Negan. Negan yang memegang tongkat segera memukul Rick saat ia mendekat ke arahnya. Duel pun terjadi. Negan berhasil menjatuhkan Rick. Negan mengatakan bahwa ia ingin membunuh Rick di depan anaknya. Namun sayang, Carl sudah meninggal. Saat akan melanjutkan kalimatnya, Rick segera menendang Negan dan membuat ia tersungkur ke tanah. Rick kemudian mengatakan bahwa Negan sudah kalah karena anak buahnya sudah menyerah. Namun Negan tetap pada pendiriannya bahwa ia akan selamat karena di sana hanya ada mereka berdua. Rick mencoba meyakini Negan bahwa mereka berdua masih punya masa depan jika mereka mau. Rick kemudian meminta 10 detik kepada Negan untuk menyampaikan pesan Carl kepada Negan. Rick mengatakan bahwa Carl tidak ingin adanya peperangan. Negan menyangkal omongannya, namun Rick kembali mencoba meyakini Negan bahwa apa yang dikatakan Carl adalah benarnya. Lalu Negan pun terdiam dan Rick menggunakan kesempatan tersebut untuk melumpuhkannya. Rick menyayat leher Negan. Negan sempat menyalahkan Rick karena ia tak memenuhi pesan Carl untuk berdamai. Rick kemudian teringat memori di mana ia tengah berjalan menggandeng tangan Carl kecil. Terlihat di belakang Rick, semua orang sudah berkumpul menyaksikan peristiwa tersebut. Rick meminta Siddiq untuk menolong Negan. Michonne dan Maggie tampak bingung dengan apa yang dikatakan. Maggie histeris melihat Rick memutuskan untuk menyelamatkan Negan. Michonne yang melihatnya segera memeluk dan menenangkan Maggie.
Rick kemudian meminta para anggota Negan yang masih mengangkat tangannya untuk segera menurunkannya. Kemudian berkata bahwa Negan masih hidup namun kepemimpinannya telah berakhir. Dia mengakhiri peperangan tersebut dengan sangat bijak. Ia memenuhi pesan Khan. Setelah itu Rick pergi dari sana. Di tempat lain, Eugene dan Rosita bertanya kepada Eugene ada apa dengan senjata tim Negan. Eugene pun menjelaskan bahwa Eugene menyabotase peluru yang ia produksi, di mana hal tersebut terinspirasi dari Gabriel yang membuat peluru kosong. Rosita senang mendengarnya, namun tiba-tiba ia memukul Eugene dan mengatakan bahwa itu adalah balasan untuk muntahan Eugene beberapa waktu lalu. Di tempat yang sama, terlihat Morgan yang tengah melepas rompi yang selama ini ia pakai untuk melindungi tubuhnya kepada Carol. Ia berpesan agar Carol memberikannya kepada Henry. Morgan pun pergi dari sana. Kembali pada Rick senang karena dia sudah berhasil mengalahkan egonya. Dia berkata belas kasihnya menang atas murkanya. Adegan beralih ke markas Rick. Di sana terlihat beberapa orang tengah berkemas. Alden menemui Maggie dan berkata bahwa orang-orangnya akan kembali ke Sanctuary. Namun tidak dengannya, dia ingin menetap di Hilltop membantu Maggie. Di sisi lain, Daryl membawa Dweck ke hutan. Di sana Dweck tampak menyadari kesalahannya dan bersedia membayarnya. Dia tampak menyesali perbuatannya. Namun Daryl lalu melemparkan kunci mobil ke arahnya dan memerintahkan Dweck untuk pergi dari sana. Scene beralih terlihat Morgan mendatangi Jadis. Morgan mengabarkan bahwa Jadis diizinkan untuk kembali ke Longbox Creek. Tentu saja Jadis menanyakan alasannya, dan alasannya adalah karena Rick sedang membangun sesuatu untuk menunjukkan kepada semua bahwa keadaan dapat berubah. Jadis bersedia dia bisa pergi bersama Morgan, namun Morgan mengatakan bahwa Jadis yang pergi dan Morgan akan tetap tinggal. Di saat yang sama Dweck pergi ke rumahnya. Ia kemudian mengambil sepucuk surat yang bertuliskan D di atas meja di kamarnya. Di surat itu tertulis honeymoon. Dilanjutkan dengan Maggie dan Jesus sedang berbincang. Ternyata Maggie masih saja tidak terima dengan sikap Rick yang menyelamatkan Negan. Dia berencana untuk membunuh Negan sambil menunggu waktu yang tepat. Sementara itu terlihat Negan yang sudah sadarkan diri. Lehernya terlihat diperban bekas sayatan dari belati Rick. Di sana nampak Rick dan Mission yang mencoba berbicara kepada Negan. Si Dick juga ada di sana. Rick dan Mission menjelaskan rencana mereka kepada Negan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh Negan, melainkan akan membiarkannya membusuk di dalam penjara. Beralih ke Gabriel yang tengah berada di dalam gereja yang hanya tersisa puingnya akibat terbakar. Ia berlutut dan menangis sambil mengucapkan terima kasih kepada Tuhannya. Dan film pun bersambung.